Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang manusia, lingkungan, dan sumber penghidupannya. A. Pengertian manusia dan lingkungan. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya, serta terkait serta berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal mencari penghidupannya dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. B. Korelasi antara manusia dengan lingkungan. Pengertian ekologi. Ekologi terdiri atas dua suku kata Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan logos yang berarti firman atau ilmu. Jadi secara harfiah, ekologi berarti ilmu kerumah tanggaan. Ilmu ini mirip dengan ekonomi serta harfiah berarti ilmu dan aturan rumah tangga. Nomos adalah bahasa Yunani yang berarti hukum atau aturan. Memang dalam ekologi banyak terlibat ekonomi dan sebaliknya. Dalam ekonomi banyak dibicarakan materi ekologi meskipun seringkali nama ekologi tidak disebut. Kita mengenal beberapa definisi dalam ekologi. Misalnya, 1. Ekologi adalah cabang biologi yang mempelajari hubungan timbal balik manusia. Tolong ke bawah lagi. Udah di ke bawah. Oh ya, terima kasih. Hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya. Nomor 2, ekologi adalah studi ilmiah tentang interaksi yang menentukan penyebaran dan kepadatan makhluk hidup. 3, ekologi adalah biologi lingkungan. Bertolak dari definisi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Maka kita dapat mengambil dalam ekologi untuk bahas manusia dan hubungannya dengan psikologi. Dengan disokong oleh segi kepentingan manusia, yaitu oleh manusia untuk manusia. Pendekatan ini disebut pendekatan antroposentris, ya bahasanya Yunani, antropos berarti manusia. Ada ilmu yang disebut sosiologi manusia dan ada ilmu ekologi manusia. C. Lingkungan hidup manusia. Manusia hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan alam dan sosial budayanya. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotik yang memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk juga misalnya gas-gas yang kemudian larut dalam air yang menentukan kelembapan dari udara. Yang besar pengaruhnya bagi banyak makhluk hidup yang hidup di darat, termasuk kelompok makhluk hidup yang menggunakan atau makan zat-zat organik yang dibuat oleh produsen. Oleh pekerjaan pengurai yang terdapat dalam sisa-sisa atau haya pada suatu tempat atau daerah tertentu yang sudah mati. Termasuk ini misalnya kebanyakan bakteri dan jamur-jamur berikut ini, yaitu hewan-hewan dan manusia. Adapun faktor-faktor adalah kelahiran menambah besarnya populasi, jumlah seluruh individu dari jenis spesies. D. Pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya. Mereka berpindah mencari tempat yang masih terdapat cukup binatang-binatang buruan sebagai bahan makanan. Mereka belum mengenal perihal bercocok tanam atau bertani dan hidup mengembara dalam kelompok-kelompok kecil dan tinggal di gua-gua. Kita akan melihat adanya usaha dari manusia untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi keberlangsungan hidup jenisnya. Yang sumber alam. Sumber alam dapat digolongkan ke dalam dua bagian. Yang pertama, sumber alam yang dapat diperbarui atau renewable resource, atau disebut pula sumber-sumber alam biotik, yang tergolong ke dalam sumber alam ini adalah semua makhluk hidup, hutan, hewan-hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, sumber alam yang tidak dapat diperbarui.
non-renewable research atau disebut pula sebagai golongan sumber alam abiotik. Yang tergolong ke dalam sumber alam abiotik adalah tanah, air, bahan-bahan galian, mineral, dan bahan-bahan tambang lainnya. Memang benar di dalam bumi ini kita masih terjadi pembentukannya sangatlah lambat sehingga apa yang dibentuk berabad-abad lamanya. F. Penggunaan sumber-sumber alam. Manusia memandang alam lingkungannya dengan bermacam-macam kebutuhan dan keinginan. Manusia bergula dan bersaing dengan spesies lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, manusia memiliki kemampuan lebih besar dibandingkan organisme lainnya, terutama pada penggunaan sumber-sumber lainnya. Berbagai cara telah dilakukan manusia dalam menggunakan sumber-sumber alam berupa tanah, air, fauna, flora, bahan-bahan galian, dan sebagainya. A. Pertanian dan tanah. B. Hutan. C. Air. D. Tambang. G. Permasalahan-permasalahan yang timbul, masalah erosi dan banjir, dan pencemaran tanah. Manusia dengan lingkungan sosial budaya. Alam semesta yang alam manusia baik melalui pengamatan indrawi langsung maupun dengan menggunakan media teknologi dan kemampuan prediksinya adalah ciptaan Tuhan Al-Khaliq. Bahkan semesta alam termasuk alam yang belum dikenal manusia serta alam yang sedang dalam proses kejadian ini semuanya adalah ciptaan Al-Khaliq pula. Semua yang ada adalah ciptaannya. Dalam jagat raya terdapat galaksi, gugusan-gugusan bintang yang jumlahnya miliaran. Dan di setiap galaksi terdapat miliaran bintang. Salah satu dari gugus bintang itu adalah galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Dalam galaksi Bima Sakti ini ada satu bintang yang namanya Matahari yang dikelilingi oleh planet-planet. Dan salah satu planetnya adalah planet Bumi, tempat tinggal manusia. Evolusi kecerdasan, evolusi teknologi, serta tahap peradaban berkembang terus sejalan dengan daya jelajah manusia. Baik dalam bentuk fisik terlebih lagi dalam daya cipta dan imajinasinya, namun tampaknya ruang gerak manusia tetap ada batasnya. Sebab sebagai makhluk alam, dia tetap tunduk pada hukum alam tersebut. Oleh karena itu, dalam kemajuan teknologi yang dicapai saat ini, masih tetap beragam antisipasi dan respons manusia terhadap lingkungan. Beberapa paham tentang hubungan manusia dan lingkungan ini muncul seperti 1. Paham kosmogini, 2. Paham determinisme, 3. Paham posibilisme, 4. Paham optimisme teknologi, dan 5. Paham ketuhanan. Baik, cukup sekian diskusi kami pada topik kali ini. Apabila banyak kurangnya, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.